Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars kita masih pada bab yang keempat dari kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Masih pada bab sesungguhnya kehidupan hati dan bercahayanya merupakan sumber segala kebaikannya. Demikian pula kematiannya dan gelapnya hati tersebut merupakan sumber segala keburukannya. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayitan fahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi khariji minha. Apakah seorang yang dahulu tadinya mati, fahyainahu, kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, sebagaimana orang yang ada dalam kegelapan yang tidak pernah mampu keluar darinya. Ya, tentunya tidak sama. Inilah perumpamaan seorang yang beriman dengan orang yang kafir. Kata Ibnu Qayyim di sini, man kana kafiran mayyital qalb. Apakah seorang yang dahulu dia kafir, hatinya mati, maghmuran fi dhulumatil jahl, dia tenggelam di dalam kegelapan kebodohan, fahadainahu lirusyd, kemudian kami beri dia petunjuk kepada kelurusannya, wafaqnahu lil iman, dan kami pahamkan dia, kami jadikan dia mengerti tentang masalah keimanan, kami kokohkan dia, wa ja'alna qalbahu hayyan ba'da mautihi, dan kami jadikan hatinya hidup setelah kematiannya, musyriqan mustaniran ba'da dhulmatihi, terang benderang bercahaya setelah gelapnya, faja'alal kafir, dan kami jadikan orang-orang yang kafir la nusarrifahu an ta'atihi, di mana dia tidak berpaling kepada ketaatan kepada Allah, wa jahlahu bi ma'rifatihi, dan tidak mengerti tentang Allah, wa tauhidihi wa syara'i'ah dinihi, dia tidak mengerti apa itu tauhid dan syariat-syariat agamanya, wa taraka akhda bi nasibihi minar ridahu, dan dia meninggalkan bagiannya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wala yudafi'u anha min makruhi fahadainahu lil Islam wa an'ashnahu bihi fasara ya'rifu madhara nafsahu wa manafi'ahu wa ya'mal fi khalasiha min sukhtillahi ta'ala wa aqabihi. Dan orang kafir tadi, dia tidak mencari keridhaan Allah, demikian pula tidak menghindar dari kemurkaan Allah, yang setelahnya kemudian kami beri dia petunjuk kepada keimanan, wan ashnahu bihi, dan kami hidupkan dia dengannya, fasara ya'rifu madhara nafsihi, maka setelah dia hidup, dia menjadi mengerti apa yang memudaratkan dirinya dan apa yang bermanfaat baginya, wa ya'mal fi khalasiha, dan dia beramal untuk melepaskan diri darinya, melepaskan diri dari kemudaratan-kemudaratan,
melepaskan diri min sakhtillahi ta'ala wa aqabihi, melepaskan diri dari kemurkaan Allah Ta'ala dan hukumannya. Fa'absaral haqqa ba'da ammahu anhu, sehingga dia melihat yang hak, dia mampu melihat al-haq setelah tadinya dia buta terhadapnya. Wa arafahu ba'da jahlahu bihi, dan kemudian dia mengenal, dia mengerti padahal dahulu dia bodoh tentangnya. Wattiba'uhu ba'da iraduhu anhu, dan kemudian dia mengikuti Islam yang tadinya dia itu berpaling darinya. Wa hasala lahu nuru wa diya yastadi'u bihi wa yamshi bi nurihi bainan nas wa hum fi syudafil dhalam. Dan kemudian hasala lahu nur, kemudian setelahnya dia mendapatkan cahaya, wadhiya dan pelita, yastadi'u bihi yang dengannya dia melihat, fayamshi bin nurihi bainan nas, kemudian dengan cahaya tersebut dia mampu berjalan di tengah-tengah manusia. Wa hum fi sudafil dhulam, padahal manusia itu di dalam kegelapan seluruhnya, yang bisa lihat cuma dia tok. Ya, kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, laili biwajhika musyriqun wa dhalamuhu fin nasi sari, an-nasu fi sudafil dhulam wa nahnu fi dhaw'in nahar. Malamku dengan wajahmu bercahaya, padahal gelapnya kegelapan itu merata di tengah-tengah manusia. An-nas fi sudafil dhalam, manusia itu ada di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap. Wa nahnu fi dhaw'in nahar, sedangkan kami berada di terang benderang siang hari. Ya, ini permisalan seorang yang diberi hidayah dan tidak diberi hidayah. Ya. Tadinya dia mati, dihidupkan. Tadinya dia nggak tahu, jadi tahu. Tadinya dia tidak mengenal sunnah, dia mengenal sunnah. Tadinya dia tidak takut dengan murka Allah, sekarang dia takut, ada bahaya di situ. Ada kemurkaan Allah dan ancamannya, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk terlepas darinya. Ya. Walihada yadribullahu subhanahu wa ta'ala al-mathalainil ma'iyya wan nari liwahyihi wa li'ibadih. Maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dua permisalan ini seperti air dan api, tentang wahyunya ya, dan hamba-hambanya. Amal awal fakama qala ta'ala fi surati Ra'd. Adapun yang pertama tentang masalah air, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-13 sampai ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nas ibtigha al-hilyah aw mata' zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabatu fayadhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menurunkan air, menurunkan dari langit air. Fasalat audiyatun biqadariha, maka air tersebut mengalir ke lembah-lembah. Fahtamala sailu zabadar rabiyah, maka air tadi itu menampung kotoran, buih. Ketika dia mengalir, tentunya mengalir enggak cuma airnya aja, tapi kotoran-kotoran yang di jalan ikut ke bawah semua sama kotoran-kotorannya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, demikian pula apa yang dibuat oleh manusia di dalam api. Ibtigha al-hilyah au mata', di mana mereka menginginkan hilyah itu perhiasan, mata' itu aksesoris ya. Zabatun mithluh, ketika seorang itu membuat perhiasan dengan emas, itu ada juga buihnya sama, ada kotoran-kotorannya. Ketika dibakar tentunya logam mulianya akan terpisah dari yang tidak diinginkan, ada besi dan semisalnya ya. Kadzalika yadribullahu al-haq wal batil, demikianlah Allah mempermisalkan al-haq dan al-batil. Fa amma zabadu fayadhabu jufaa, adapun buihnya pasti dia akan
hilang. Ya, buihnya dia akan hilang. Buih yang air itu mengalir sampai ke lembah-lembah, tadinya butek. Lama-lama budaknya akan hilang, tinggal tersisa airnya. Demikian pula apa yang dibuat oleh manusia dari ahli perhiasan. Kotoran-kotorannya nggak dipakai, sisa perhiasannya saja. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat kepada manusia maka akan kekal di muka bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Fadzaraba li wahyihil mithla bil ma'i. Ya. Lamma yahsilu bihi minal hayah wa binar lamma yahsilu biha minal idha'ah wal isyraq. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mempermisalkan wahyunya dengan air, di mana air tersebut akan menghasilkan kehidupan. Ya. Dan juga api yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ya di situ menerangi dan juga memberikan cahaya. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala annal audiyah tasilu biqadariha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhabarkan yang namanya lembah ya, itu dia mampu menampung air sesuai dengan kadarnya. Fawadin kabir yas'u ma'an katsir wa wadin saghir yas'u ma'an qalil. Ya. Maka lembah yang besar dia mampu menampung air yang banyak. Demikian pula lembah yang kecil dia menampung air yang sedikit. Kadzalikal qulub musyabbahatun bil audiyah. Demikian pula hati dipermisalkan di sini seperti lembah-lembah tersebut. Faqalbun kabir yas'a ilman katsir. Ya. Faqalbun kabir yas'u ilman katsir. Di sini hati yang besar dia akan menampung ilmu yang banyak. Wa qalbun shaghir innama yas'u biqadarihi. Adapun hati yang kecil dia menampung ilmu sesuai dengan kadarnya. Wa syabbahu ma tahmiluhul qulub minasyubhati wasyahwat bisababi mukhalatatil wahyi laha wa imazatihi lima fiha min dzalik. Lamma fiha min dzalik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan apa yang ditampung oleh hati dari syubhat-syubhat dan syahwat. Karena memang yang namanya wahyu ketika masuk kepada seseorang itu bercampur dengan syubhat dan syahwat ya, yang mungkin sudah ada dalam dirinya atau dari yang lainnya. Ya. Dan itu nanti akan hilang. Ya, tersisa apa yang bermanfaat bagi manusia saja, yakni berupa wahyunya. Bima yahtamilu saili minazabat, ya, wahyu syahwat dan juga subhat tadi, ini permisalannya seperti buih tadi yang ada pada air. Wasyabbahu bitbutlani dzalika syubhati bistiqraril ilmi nafi' fiha bidzahabi dzalika zabat, ya. Demikian ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya subhat dan syahwat itu akan hilang dan akan sisa ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Wa ilqa'il wadi lahu wa inna ma yastaqirru fihi al-ma' alladhi bihi naf' wa kadzalika fil mithli alladhi ba'dahu yadhhabu khabthu alladhi fi dzalika jauhar wa yastaqirru saffuhu. Ya, yang kotor-kotor itu nanti akan hilang dan sisa yang murni saja. Wa amma dharaba hadainil mathalain lil ibad fakama qala fi suratil Baqarah. Adapun apa yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua permisalan tadi terhadap hambanya, ya, tadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang apa? Wahyunya. Wahyunya seperti apa? Api dan air, yang dengan air itu menghidupkan, yang dengan api itu memberi cahaya. Tapi kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kondisinya, ya. Wahyu itu ketika sampai kepada hambanya. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukhmun umyun fahum la yarji'un. Permisalan mereka sebagaimana permisalan seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api tersebut menerangi sekitarnya, dhahaballahu binurihim,
Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka kemudian dia ditinggalkan di dalam kegelapan tidak bisa melihat. Summun bukhmun umyun fahum la yarji'un. Dia dalam kondisi tuli, buta, bisu dan dia tidak bisa kembali. Fahadzal mithlun nari. Ini adalah contoh permisalan api. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, au kasayyibi minas sama'i fi dhulumat wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ya. Atau seperti kasayyibi minas sama, ya, seperti guntur guruh yang ada di langit, ya, badai. Fihi dhulumat wa ra'du wa barq. Ya, di dalamnya ada kegelapan, ada petir, ada halilintar. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Maka kemudian mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena takut akan kematian. Fahadzal mithlul ma'i, dan ini adalah contoh permisalan air, ya. Jadi yang tadinya adalah air yang dia bisa menghidupkan seseorang, ya, dan api yang dia bisa memberi cahaya, ya, tergantung ketika dia sampainya kepada seorang yang tepat, ya insya Allah dia menerima. Ketika dia mendapatkan ilmu, maka dia akan gembira, bahagia dapat ilmu baru, ya. Tetapi berbeda halnya ketika ternyata sampainya kepada seorang yang dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat ilmu baru malah jengkel, malah sengit, ya, malah dia itu nggak suka. Ya, permisalannya seperti seorang yang dikasih air, dikasih api, malah dikira hujan badai. Ya, ada guntur kelap-kelap gitu, dia ketakutan. Ya, terus kemudian ada angin campur sama air. Ya, seperti itu kondisinya ketika sampai kepada orang Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh Allah hidayah. Wal maksud anna salahal qalb wa sa'adatuhu wa falahuhu mauqufun ala hadainil aslain. Dan di sini, ya, kebaikan hati dan kebahagiaannya, demikian pula kegembiraannya, mauqufun ala hadainil aslain. Ya, dia itu tergantung pada dua pokok perkara ini. Ya, berhentinya pada dua pokok perkara ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayyan. Sesungguhnya dia tidaklah lain kecuali peringatan, wa qur'anum mubin, ya, dan bacaan yang menjelaskan, liyundhira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi siapa saja yang hidup, yakni hidup hatinya, ya. Fa akhbara annal intifa'i bil Qur'ani wal inzari bihi innama yahsilu liman huwa hayyul qalb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini, orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, ya, mengambil peringatan-peringatan dengannya, sesungguhnya ialah mereka yang memiliki hati yang hidup. Kama qala fi maudhi'in akhar, sebagaimana yang Allah firmankan pada tempat yang lainnya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sungguhnya ini tidaklah lain kecuali peringatan bagi mereka yang memiliki hati. Hati kemarin buat apa? Buat berpikir, mengambil pelajaran. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru kalian untuk menghidupkan kalian. Yakni ketika seorang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam, ya, sesungguhnya itu adalah menghidupkan hati-hati orang tersebut. Fa-akhbara subhanahu wa ta'ala anna hayatana innama hiya bima yad'una ilaihi Allah wa rasulih minal ilmi wal iman. Ya. Sesungguhnya Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala anna hayatana,
bahwasanya sesungguhnya kehidupan kita ialah ketika kita memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk mendatangi ilmu dan keimanan. Fa'lam anna mautal qalb wa halakahu bi faqdi dzalik, dan ketahuilah sesungguhnya kematian hati, ya, dan kosongnya dan kehancurannya ialah dengan kosongnya dia dari yang demikian, yakni tidak mau memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa syabbahu subhanahu wa ta'ala man la yastajibu li rasulihi bi ashabil qubur, dan Allah mempermisalkan orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, ya, sebagaimana penghuni kuburan, yakni orang yang telah mati. Wa hadza min ahsani tashbih, dan ini termasuk sebaik-baik perumpamaan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa inna abdanahum quburu qulubihim faqad matat qulubuhum wa qubirat fi abdanihim, karena sesungguhnya badan-badan mereka adalah kuburan untuk hati-hati mereka. Sungguh mereka telah mati, ya. Hati-hati mereka telah mati, wa qubirat fi abdanihim, dan dikuburkan di dalam badan-badan mereka. Faqala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya Allah itu membuat siapa saja yang Allah kehendaki mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan sekali-kali engkau tidak akan mampu membuat orang yang di dalam kuburan itu mendengar. Sudah mati, mayit, ya. Walaqad ahsanul qail, ya. Dan sungguh sebaik-baik ucapan seorang penyair, wa fil jahli qabla mautihi mautun li ahli wajsamuhum qabla al-quburi quburu warwahuhum fi wahsyati min jusumihim walaysa lahum hatta nusyuri nusyuru. Dan di dalam kebodohan, sebelum kematian sudah merupakan kematian bagi pemiliknya. Wa ajsamuhum qablal quburi quburu, jasad-jasad mereka sebelum mereka dikuburkan ke dalam kuburan sudah menjadi kuburan bagi mereka. Wa arwahum fi wahsyati min jusumihim, dan roh-roh mereka sudah merasa resah terhadap jasad-jasad mereka, ya, udah mau keluar dari jasad-jasad mereka, ya. Sudah mau mati maksudnya. Walaisa lahum hatta nusyuri nusyuru, dan tidak ada bagi mereka kebangkitan bahkan di hari kebangkitan sekalipun, ya. Seorang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi tahu, besok dibangkitkan dalam kondisi apa? Buta, ya, dalam kondisi buta, ya. Dan mereka protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ya, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dahulu kami melihat, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha falyawma tunsa. Demikianlah karena dahulu datang ayat-ayat kami kepadamu dan kalian melupakannya, maka pada hari ini kalian dilupakan, ya. Bahkan di hari kebangkitan pun mereka tidak mendapatkannya yang sempurna, ya. Walihada ja'ala subhanahu wa ta'ala wahyahu alladhi yulqihi ila anbiya'i ruhan kama qala ta'ala yulqi ruha min amrihi ala ma yasha'u min ibadih. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan, ya, menjadikan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya itu diperumpamakan sebagai ruh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yulqi ruhan min amrihi, ya, kami berikan ruh dari urusan kami. Ala may yasha'u min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Fima min ibadihi, yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadih, ya, diberikan ruh kepada hamba-hambanya, dari hamba-hambanya. Ala may yasha'u min ibadih, terhadap siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Fi mawdhi'aini min kitabih, dalam dua tempat sekaligus di dalam kitabnya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ya.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari urusan kami. Li'anna hayatal arwah wal qulubu bihi. Karena sesungguhnya kehidupan ruh dan hati ialah dengannya. Dengan apa? Ayat-ayat Allah, ya, dengan keimanan. Wa hadhil hayatun thayyibah hiyallati khassu biha subhanahu wa ta'ala man qabila wahyahu. Dan inilah yang dimaksud hayatan thayyibah dalam Al-Quran. Kehidupan yang baik yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mau menerima wahyunya. Wa amala bihi, dan beramal dengannya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal amalan soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia dalam kondisi mukmin, syaratnya harus beriman. Orang sedekah berbuat baik kepada manusia, kalau dia nggak beriman percuma, ya, syaratnya harus beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, ya, yakni hati yang lapang, menerima keimanan. Ya, karena yang namanya kebahagiaan itu di hati. Kebahagiaan itu apa yang kita rasakan, bukan apa yang orang lihat. Ya. Walajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka ganjarannya, balasannya, ya, terhadap apa-apa yang lebih baik, terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Fa khassahum subhanahu wa ta'ala bil hayatun thayyibah fi darain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan bagi mereka kehidupan yang baik di dua negeri sekaligus, yakni dunia dan akhirat. Wa mathaluhu qauluhu ta'ala, contohnya ada dalam firman Allah ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musammah wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Ya. Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kalian kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, ya, kesenangan-kesenangan yang baik, ya, yang ila ajalin musammah, kepada sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu, kemudian akan Allah berikan setiap orang yang punya keutamaan keutamaannya, akan diganjari, dibalasi. Wa mathaluhu qauluhu ta'ala, permisalannya juga Allah ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladaral akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Kepada orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan. Waladarul akhirati khair, dan negeri akhirat itu lebih baik. Wali ni'ma darul muttaqin, dan sebaik-baik negeri tempat orang-orang bertakwa. Wa mathaluhu qauluhu ta'ala lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahil wasi'ah. Dan orang-orang yang berbuat baik, ya, di kehidupan dunia ini ada kebaikan baginya, dan negeri Allah itu, bumi Allah itu luas, ya. Fabayyana subhanahu wa ta'ala annahu yas'adul muhsin bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, bahwasanya seorang yang berbuat baik itu akan dibahalasi di dunia maupun di akhirat. Kama akhbara annahu yusqil musi bi isaatihi fid dunya wal akhirah. Sebagaimana orang yang berbuat buruk akan dibalas di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya ada kehidupan yang sempit, dan akan aku bangkitkan dia dalam kondisi buta. Wa qala ta'ala wa qad jama'a bainan naw'ain. Allah telah mengumpulkan dua perkara sekaligus di sini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'aduhu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan, lapangkan dadanya untuk Islam.
Dan barang siapa Allah ingin sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sempit, sesak, seperti dia sedang naik ke atas langit. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keburukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Fa'ahlul huda wal iman lahum sarhu sadri wa tisa'atihi wa infisahihi. Ya, maka orang ahlul huda dan ahlul iman, orang-orang yang diberi petunjuk dan diberi keimanan, hatinya akan lapang, akan lega menerima Islam ini. Wa ahlul dhalal lahum dhayiqu sadri wal haraj. Adapun ahlul dhalal, ya, orang-orang yang sesat, hatinya akan sempit, berat. Wa qala ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ya, Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadruhu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia telah melapangkan dada kepada orang-orang yang dikehendaki untuk masuk Islam, fahuwa ala nuri min rabbih. Orang tersebut di dalam cahaya Rabb mereka. Fa ahlul iman fi nur wansirahi sadri. Maka ahlul iman, orang yang ada dalam keimanan, diberi hidayah dengan keimanan, dia akan berada di dalam cahaya dan kelapangan hati. Wa ahlul dhalal fil dhulumati wadh-dhayiqi sadri. Adapun orang yang sesat, dia akan berada dalam kegelapan dan sempitnya hati. Fasayati fi babi taharati fi babi taharatil qalb mazidu taqriri li hadza insyaallah taala. Ya, dan insyaallah akan datang penjelasannya, ya, yang lebih detail lagi pada bab sucinya hati dan tambahan yang lainnya, ya, tentang perkara ini. Di sini tujuan pembahasan anna hayatal qalb, ya, intinya di sini wa idha'atahu madatu kulli khairin fi. Ya, kembali lagi, kehidupan hati dan bercahayanya adalah sumber segala kebaikan. Wa mautahu wa dhulumatahu madatu kulli syarrin fihi, dan kematiannya dan kegelapannya merupakan sumber segala keburukan untuknya. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.